wabarakatuh. Di sini kami akan membuat tutorial aplikasi penjualan menggunakan Microsoft Access. Perkenalkan, saya Ahmad Radi Sanjaya. Di sini saya membuat video tutorial membuat table, query, dan desain form. Perkenalkan, nama saya Renaldi Muhammad Fauzi. Di sini saya akan membuat video tutorial report dan desain menu. Perkenalkan, nama saya Marnisa. Di sini saya sebagai penulisan bagian table, query, dan form. Perkenalkan, nama saya Prika Sasti. Di sini saya membuat penulisan report dan desain menu. Oke, berikut tutorialnya. Baik, pertama-tama kita membuat sebuah database dengan mengklik blank database di sini. Lalu untuk nama database-nya kita membuat namanya yaitu penjualan. Lalu kita pilih direktori mana database kita akan disimpan. Saya di sini menyimpannya di bagian documents. Jika sudah kita create, maka akan muncul menu kerja di sini. Nah, tujuan awal kita yaitu membuat sebuah tabel. Di sini sudah ada tabel 1, kita save terlebih dahulu. Lalu ubah namanya menjadi T barang atau tabel barang. Lalu kita sudah membuat satu tabel, yaitu tabel barang. Kita isi atribut dari tabel barang di sini dengan cara klik view, lalu design view. Untuk atribut pertama, kita buat bernamakan barcode dengan tipe data short text dan panjang field size yaitu 20. Pastikan bahwa barcode ini adalah primary key atau di sini ada lambang kunci. Selanjutnya setelah barcode kita buat atribut baru bernamakan nama barang. Untuk tipe datanya sama short text, tetapi untuk field size-nya saya buat panjangnya maksimum yaitu 255. Selanjutnya yaitu atribut satuan. Untuk atribut satuan tipe datanya short text juga, tetapi di sini field size-nya saya ubah menjadi 10. Karena tujuan dari field satuan ini berisikan seperti kilogram, liter, milimeter, atau yang lainnya. Selanjutnya saya buat di sini harga beli. Atau untuk lebih singkat saya buat H beli. Untuk harga beli, tipe data yang saya gunakan di sini adalah currency. Karena agar format dari harga beli ini adalah rupiah. Selanjutnya itu harga jual atau H jual. Sama dengan H beli, tipe data di sini saya buat currency. Jika sudah terbuat seperti ini, kita save. Kita lihat di view datasheet di sini. Jika sudah jadi seperti ini, tabel barang sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita membuat tabel baru, yaitu tabel beli. Untuk membuat tabel baru, caranya kita menuju menu create di atas, lalu kita pilih menu tabel di sini. Maka akan membuat satu tabel baru. Lalu kita save. Ubah nama di sini menjadi tabel beli atau T beli. Sama seperti tadi, kita isi fieldnya atau atributnya. Kita pergi ke view dan design view. Untuk primary key di sini kita buat ID beli. Dan data type-nya kita buat auto number untuk apabila kosong akan otomatis terisi. Selanjutnya di sini saya buat field baru bernamakan tanggal beli. Untuk tipe datanya, karena ini berupa tanggal, maka saya pilih date or time. Setelah tanggal beli, kita buat keterangan beli. Untuk keterangan beli saya buat di sini short text saja karena keterangan ini jarang digunakan. Oke, hanya segini saja untuk tabel beli. Kita save, lalu kita ke view dan datasheet. Maka tabel beli sudah berhasil kita buat. Oke, selanjutnya kita buat tabel berikutnya bernamakan tabel beli detail. Sama seperti tadi, kita pergi ke menu create, pergi ke pilihan tabel, maka akan terbuat tabel baru di sini. Kita save, ubah namanya menjadi T beli detail. Usahakan jangan menggunakan spasi, tapi menggunakan underscore.
Kita klik OK. Jika sudah seperti ini, kita pergi ke design view di sini. Lalu kita buat juga ID beli detail. Untuk tipe datanya auto number juga. Field selanjutnya atau atribut selanjutnya yaitu ID beli. Nah, untuk ID beli di sini nanti kita akan menghubungkan dengan ID beli di tabel beli. Di tabel beli di sini. Nah, di sini. Nanti kita akan menuju ke bagian relasi data. Oke, untuk kali ini nanti saja kita buat tipe data di sini adalah number. Karena di ID beli di tabel beli di sini auto number. Untuk selanjutnya yaitu adalah barcode. Nah, sama barcode ini akan mengambil data dari tabel barang di sini, tabel barang. Nah, di barcode ini. Jadi kita akan menghubungkan pada bagian relasi nanti. Untuk tipe datanya di sini short text seperti tabel barang juga. Nah, untuk barcode di sini dia short text jenis tipe datanya. Kita samakan. Untuk field selanjutnya yaitu KTY beli. Untuk KTY beli ini kita ubah menjadi number. Nah, jika sudah semua seperti ini kita save. Kita pergi ke datasheet view. Nah, sudah jadi. Di sini kita sudah memiliki 3 tabel. Yang pertama tabel barang, tabel beli, dan tabel beli detail. Kita membutuhkan 2 tabel lagi, yaitu untuk bagian penjualan, tabel jual, dan tabel jual detail. Untuk mempersingkat waktu, kita copy paste saja 2 tabel beli dan beli detail di sini. Karena untuk struktur datanya sama saja, hanya beda penamaan. Jadi kita blok di 2 ini. Lalu kita copy, lalu kita paste. Nah, untuk tabel namanya kita hapus di sini. Kita ubah beli jadi jual. Untuk paste option kita pilih yang structure only. Oke. Nah, untuk yang tabel beli kita hapus juga di sini. Belinya kita tambah menjadi jual. Dan paste optionnya juga kita ubah menjadi structure only. Nah, di sini sudah terbuat 2 tabel hasil duplikasi tadi, tabel jual dan tabel detail. Kemudian kita ubah di tabel jual, kita ke bagian design view, kita ubah ID beli ini menjadi ID jual. Tanggal beli ini juga kita ubah menjadi tanggal jual. Keterangan juga kita ubah menjadi keterangan jual. Kita save, lalu kita pergi ke tabel jual detail. Sama seperti tadi, kita pergi ke view, design view. Lalu beli di sini kita ganti jual. Jual dan jual. Kemudian kita save. Nah, kali ini kita sudah membuat semua tabel yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi penjualan. Ada tabel barang, tabel beli, tabel detail, tabel jual, dan tabel jual detail. Selanjutnya karena di sini pada tabel T jual detail dan T beli detail ada bagian yang mengambil data dari tabel lain. Seperti di sini mengambil data dari ID jual di tabel jual, juga barcode di tabel barang. Oleh karena itu kita harus membuat sebuah relasi agar data tersebut bisa kita ambil dari tabel lain. Bagaimana caranya? Pertama kita ke database tools. Lalu kita pilih relationship. Nah, di sini kita pilih semua, kita blok semua. Kita pilih add. Kita close. Nah, di sini sudah muncul semua tabelnya. Untuk menghubungkannya, di sini misalkan di tabel detail ada ID beli. Nah, ID beli ini kita drag and drop saja. Kita geser ke ID beli di sini. ID beli dengan ID beli. Kita lepas. Maka akan muncul form seperti ini. Kita checklist semua di sini, lalu create. Jika muncul peringatan seperti ini, berarti harus kita close semua tab yang ada di atas ini. Kita close semua.
kita yes. Lalu kita pergi lagi ke relationship lagi, kita ulang lagi, kita seret field ID beli di sini. Kita drop di primary key ID beli. Nah, kita checklist semua. Kita pilih create. Maka akan muncul garis hubungan relasi. Selanjutnya juga bagian barcode akan menghubungkan ke bagian tabel barang di field barcode di sini. Caranya seperti tadi, kita seret saja. Kita lepas di barcode. Kita checklist semua, lalu create. Nah, maka sudah seperti ini, sudah saling terhubung dengan tabel detail dengan tabel beli dan tabel barang. Kita rapikan saja biar gampang dilihat. Nah, selanjutnya di sini tabel jual detail. Di tabel jual detail di sini ada ID jual yang akan kita hubungkan ke ID jual di tabel jual. Kita lepas, kita checklist semua, create. Maka akan terhubung juga seperti ini. Selanjutnya juga bagian barcode, kita drag and drop ke barcode di tabel barang. Kita checklist semua, kita create. Nah, sudah semua data sudah saling terhubung di sini, maka di tabel detail dan tabel jual detail bisa memanggil field dari tabel lainnya. Untuk pembuatan tabel sudah selesai, maka selanjutnya kita akan membuat sebuah query. Di sini kita save, kita close. Kita buat sebuah query. Bagaimana cara membuat query? Pertama kita klik tabel yang akan kita buat query-nya, tabel detail. Setelah kita klik, kita pilih ke create, lalu kita pilih query design. Maka akan muncul sebuah query. Kita pilih tabel yang kita butuhkan. Di sini kita membutuhkan tabel barang, beli dan beli detail karena kita di sini memilih tabel beli detail. Kita add, kita close. Nah, sudah seperti ini, kita save terlebih dahulu. Kita buat namanya menjadi queue beli atau query beli. Kita oke. Selanjutnya kita tambahkan di sini barcode di dalam query. Kita ambil barcode-nya di tabel beli detail. Kita klik 2 kali saja, maka otomatis akan masuk ke tabel query di bawah. Nah, selanjutnya kita memanggil barcode yang ada di tabel barang. Kita buat atau kita ambil nama barangnya. Kita klik 2 kali saja. Selanjutnya kita klik 2 kali yang satuan. Juga kita klik harga beli. Dan yang terakhir kita ambil KTY belinya. Sudah kita munculkan di tabel query di sini ada barcode, nama barang, satuan, harga beli dan KTY beli. Selanjutnya kita buat di sini baru bernamakan total. Nah, untuk total ini kita klik kanan lalu pilih bagian build. Nah, di sini kita tambahkan titik 2. Kita pergi ke penjualan di sini. Lalu ke tables dan ke tabel barang. Maka di sini akan muncul field-fieldnya. Kita pilih yang harga beli. Kita klik 2 kali, lalu hapus bagian yang ini, yang saya bold. Lalu kita tambahkan bintang atau dikali. Jadi field harga beli dikali dengan yang ada di sini, KTY beli. Nah, jadi harga beli barang tersebut dikali dengan KTY beli detail tersebut. Kita klik OK. Selanjutnya yang tidak boleh ketinggalan adalah kita menambahkan ID beli detail di sini. Klik 2 kali. Lalu ID beli di sini. Kita klik 2 kali. Nah, untuk query beli di sini sudah kita buat, kita save. Jika sudah di-save, kita close agar tidak mengganggu tab yang lainnya. Query beli sudah selesai. Selanjutnya kita membuat query jual. Seperti tadi caranya kita pilih yang tabel jual detail, kemudian ke menu create dan query design. Maka akan muncul seperti ini. Kalau tadi kita pilih bagian beli, sekarang kita pilih bagian jual. Kita pilih yang T barang, T jual dan T detail, jual detail. Maka akan muncul 3 tabel di sini.
Caranya sama seperti tadi. Pertama kita pilih barcode di sini, klik 2 kali. Kita pilih nama barang, satuan, dan harga jual karena di sini kita membuat query jual. Selanjutnya adalah KTY jual. Lalu kita buat lagi totalnya. Kita ketik total, lalu klik kanan build. Kita ketik di sini titik 2. Kita pilih database penjualan, tables. Kita ambil dari tabel barang. Lalu harga jual karena tadi untuk harga beli itu digunakan di tabel beli detail. Maka dari itu kita pilih yang harga jual. Kita klik 2 kali. Kita hapus bagian expire ini. Lalu dikali dengan tabel jual detail dan KTY jual. Nah, jadi di sini adalah artinya harga jual dari tabel barang dikali KTY jual dari tabel jual detail. Kita klik OK dan yang jangan lupa di sini kita add query dari ID jual detail dan ID jual. Nah, jika sudah selesai kita save, kita ubah namanya menjadi Q jual. Nah, kita sudah membuat 2 query, yaitu query beli dan query jual. Kita close all semua dulu. Kemudian kita di sini membuat sebuah form atau sebuah formulir. Bagaimana caranya? Kita pilih di sini yang tabel beli, kita klik, kemudian kita pilih create form. Kita pilih menu create dan pilihan form. Maka di sini akan otomatis membuat sebuah formulir input tabel beli. Di sini kita atur terlebih dahulu ya untuk layoutnya. Untuk mengaturnya kita pergi ke menu view, lalu design view. Nah, di sini kita bisa mengubah nama dari formnya di sini jadi form pembelian. Untuk warnanya juga kita bisa ubah, kita klik form headernya, lalu untuk back colornya kita pilih yang warna hijau. Nah, karena ini ID ini hanya singkat, kita perpendek saja. Oh iya, karena ini adalah masih satu kesatuan ya. Jadi ketika kita pendekkan satu, semua akan memendek. Untuk memisahkannya kita pilih dulu bagian formnya ini. Kita pergi ke arrange. Lalu kita pilih remove layout. Nah, maka akan terpisah. Maka kita di sini bisa menyesuaikan ukuran dari formnya. Di sini bebas. Kita susun sebagaimanapun. Saya akan menyusunnya seperti ini. Kemudian di sini saya ubah menjadi ID transaksi atau ID pembelian. Untuk ini juga kita ubah menjadi tanggal. Bagian ini juga kita ubah menjadi keterangan saja. Kita perpendek. Nah, jika sudah seperti ini, pada bagian tabel detail di sini, kita pergi ke propertinya di sebelah kanan, pilih data, lalu untuk source-nya kita pilih query yang telah kita buat, yaitu query beli. Nah, jika sudah di save, kita buat namanya menjadi form beli atau F beli. Di sini sudah muncul form beli. Kita lihat bagaimana form itu jadi. Kita ke view lalu form view, maka akan jadi seperti ini. Lalu di sini kita buat button-button untuk menyimpan data atau untuk keluar atau yang lainnya dengan cara kita pergi ke design view lagi. Ini kita turunin lagi. Lalu kita tambah button. Button adalah yang di sini di menu design. Lalu di bagian button kita klik, lalu kita klik di sebelah sini. Jika muncul peringatan seperti ini, kita open saja. Nah, button pertama kita buat bertujuan untuk menyimpan data yang telah kita input, yaitu pada bagian record operation, lalu add new record, next, dan untuk namanya kita buat text. Lalu kita ubah menjadi simpan, next, dan finish.
Sudah jadi di sini button simpannya, kita sesuaikan saja ukurannya bebas. Untuk fontnya juga bisa kita bold. Selanjutnya kita buat button lagi di sebelahnya dengan fungsi delete record. Dan namanya kita buat menjadi hapus. Kita next dan finish. Jadi tujuan dari button hapus ini untuk menghapus sebuah data. Nanti kita akan contohkan. Kita ubah formatnya menjadi bold. Lalu selanjutnya kita buat button lagi. Nah, button selanjutnya berfungsi untuk memindahkan form menuju selanjutnya atau sebelumnya. Caranya kita ke record navigation. Lalu bagian go to next record. Untuk keterangannya kita gunakan picture saja, go to next, finish, lalu akan menjadi button seperti ini. Jika kita klik button ini maka akan pergi ke data selanjutnya. Kita buat lagi untuk pergi ke data sebelumnya sama seperti tadi, record navigation, lalu bagian go to previous record. Kita finish, lalu jadi seperti ini. Untuk layoutnya bebas, semenarik mungkin. Lalu button terakhir yang kita buat adalah button untuk keluar. Button untuk keluar kita buat di sini pada bagian form operation dan bagian close form. Nah, ini untuk menutup form yang muncul. Kita next. Untuk keterangannya kita pilih yang text dan kita ubah menjadi keluar. Kita next dan finish. Nah, sudah jadi, kita sesuaikan saja. Nah, jadi jika sudah jadi seperti ini, kita tes saja formnya apakah bekerja dengan baik. Kita buat form view. Nah, di sini kita sudah langsung bisa menginput data. Kita coba di sini untuk tanggalnya today, keterangannya supplier 1. Nah, jadi tujuan dari barcode di sini seharusnya ada bagian combo box. Jadi kita memilih barcode. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan, kita buat form baru, yaitu untuk menambahkan form barang. Kita save terlebih dahulu, lalu kita buat form baru, yaitu form barang. Kita pilih tab tabel barang, lalu kita create dan form. Nah, kita save dulu, kita ubah namanya menjadi form barang, lalu oke. Nah, ini juga kita sesuaikan juga seperti tadi, kita blok semuanya seperti ini. Lalu bagian desain kita buat ke design view, kita blok semua. Lalu bagian arrange kita remove layout. Nah, di sini kita rapi-rapikan saja, kita ubah nama formnya menjadi form barang. Kita ubah saja di sini. Nah, setelah kita rapihkan juga, kita tambahkan button juga. Kita copy paste saja button yang sudah kita susun tadi di form beli tadi. Caranya kita pergi ke design view, lalu kita blok semua ini button di sini. Kita klik CTRL-C, lalu pergi ke form barang, kita klik CTRL-V. Maka ini akan muncul button yang sudah kita buat tadi. Tinggal kita susun saja. Kita lihat form view-nya sudah ya. Ini kita tes, kita buat barcode-nya misalkan 001, yaitu terus barangnya yang pertama misalkan laptop. Satuannya adalah pieces. Harga belinya kita buat harga belinya 3 juta. Lalu harga jualnya 4 juta. Jika sudah, kita coba tes simpan. Apakah tersimpan di database tabel barang? Nah, ini sudah tersimpan ya, yang sudah kita input tadi di form barang. Selanjutnya kita tes lagi, barcode-nya 002, nama barangnya TV, satuannya juga pieces. Kita ubah menjadi 2 juta. Kita jual 2,5 juta. Kita simpan. Nah, di sini sudah berfungsi dengan baik tombol-tombolnya. Selanjutnya coba kita buat lagi, kemudian kita hapus.
Nah, sudah, coba kita hapus. Nah, sudah berfungsi dengan baik button-button di sini. Bila kita keluar, maka form ini akan keluar, makanya kita tidak menyobanya. Di sini saya ubah-ubah lagi agar lebih rapi. Jika sudah, kita save. Kita pergi ke form view, sudah lumayan oke. Kita kembali ke form beli tadi. Jadi kan tujuan kita di sini ketika kita klik barcode maka akan muncul combo box. Nah, oleh karena itu kita pergi ke tabel beli detail. Nah, kita pergi ke design view. Oh, karena ini kita close dulu ya semuanya. Kita buka tabel beli detail, lalu ke view dan design. Nah, di menu barcode ini kita ubah menjadi lookup. Nah, display controlnya kita ubah dari text box menjadi combo box. Nah, jika sudah, row source-nya kita ubah di sini menjadi tabel barang. Setelah itu kita klik titik 3 di sini, kita klik yes. Di sini kita pilih bagian barcode dan nama barang. Kita save dan kita close. Maka di sini akan berubah menjadi kode query. Nah, untuk pengaturannya, ikuti saja pengaturan lookup-nya seperti saya di sini. Kita save, lalu kita pergi ke view, datasheet view. Di sini kita tes di bagian barcode apakah muncul. Nah, bagian barcode di sini akan memanggil data dari tabel barang yang ada di sini. Barcode 01 adalah laptop dan 02 adalah TV. Nah, coba kita di sini kita coba bagian form beli. Nah, sudah ya. Apabila kita klik di sini laptop, maka semua akan masuk seperti nama barangnya, satuannya, harga belinya. Nah, untuk quantity belinya kita bisa misalkan belinya 5, maka akan otomatis di sini totalnya menjadi 15 juta. Akan terhitung hasil dari 3 juta dikali 5 adalah 15 juta. Kita tes lagi, selanjutnya TV, quantity belinya kita ubah saja bebas. Kita belinya 3 menjadi 6 juta. Sudah seperti ini kita tes simpan. Nah, apakah tersimpan di tabel beli? Nah, sudah tersimpan di tabel beli. Di sini juga sudah tersimpan. Selanjutnya kita akan mengubah bagian nama dari field-field di sini karena ini masih belum kita ubah. Cara mengubahnya yaitu kita pergi ke query beli, ini kita turunkan. Kita view-nya design view. Lalu kita tambahkan aja di sini nama yang kita inginkan, barcode .2 barcode. Di sini juga nama barang kita ubah menjadi barang. Satuan juga kita menjadi satuan. H beli di sini kita jadi harga beli. Quantity kita ubah menjadi quantity. Total sudah, dan untuk ID beli detail dan ID beli di sini kita biarkan saja. Kita save, kita lihat di form tadi. Form beli, kita refresh. Nah, jika sudah kita ubah judulnya, maka di sini juga akan berubah nama-namanya, barcode, barang, satuan, dan yang lainnya. Oke, untuk bagian form pembelian ini sudah selesai. Selanjutnya kita membuat form yang terakhir, yaitu form penjualan. Caranya sama seperti yang ini, sama seperti yang pembelian. Tinggal kita ulang saja, hanya bedanya pada bagian field-fieldnya saja. Oke, langsung saja kita buat form baru. Kita pilih pada tag jual, lalu kita create form. Nah, kita pergi ke design view, kita ubah judulnya menjadi form penjualan. Lalu untuk warna headernya kita bisa rubah di bagian format. Kalau tadi warna hijau, sekarang kita ubah menjadi warna biru. Di bagian ini kita arrange-nya, kita remove layout-nya, kita atur saja. Sini saya atur-atur seperti tadi. Untuk buttonnya juga kita copy paste saja yang telah kita buat di form beli tadi. Kita atur saja letak-letaknya. Nah, sama seperti tadi kita cek ke form view. Pada bagian ini, pada bagian tabelnya kita ubah dulu di bagian design view.
datanya kita ubah menjadi query jual. Nah, jadi kita ke form view sudah berubah. Judul-judulnya juga kita rubah lagi. Seperti cara tadi, kita pergi ke query jual. Nah, jika sudah seperti ini, kita save. Kita pergi lagi ke form jual. Ini kita save dulu form jualnya dengan nama fjual. Ini supaya rapi, kita close all dulu ya. Kita buka lagi form jualnya. Maka judul-judul di sini sudah berubah menjadi apa yang kita inginkan. Kemudian untuk barcode-nya juga kita seperti tadi. Yang kita inginkan adalah menjadi combo box. Kita pergi ke bagian tag jual detail, lalu bagian barcode-nya kita ubah di design view. Kita close dulu semuanya, kita buka lagi. Kita pergi ke bagian design view, lalu bagian barcode kita ubah menjadi lookup dengan display control-nya combo box. Untuk row source-nya yaitu kita ambil di tabel barang, dan di titik 3 ini kita buka. Kita pilih yang barcode dan nama barang. Klik 2 kali ya. Kemudian kita save, kita close. Kita ubah di bagian kolom count-nya menjadi 2. Untuk kolom width-nya kita ubah menjadi 2, dan list width-nya kita ubah menjadi 7. Kita lihat di dataset view-nya. Nah, sudah terbaca. Kita lihat di form jualnya sudah terbaca juga. Di sini kita langsung tes saja. Kita masukkan tanggalnya, kita masukkan keterangannya, pelanggan 1. Kita pilih laptop, kemudian kuantitinya 1. Kemudian kita pilih lagi yang TV, kuantitinya 2. Lalu kita simpan. Nah, kita coba lagi buat pelanggan 2. Kita buat pelanggan 2 ini membeli sebuah TV. Itu di sini 1. Kemudian kita simpan. Kita cek di tabel jual apakah sudah muncul. Nah, ini sudah muncul. Di sini saya akan melanjutkan membuat report atau laporan. Untuk membuat report atau laporan, di sini saya membuatnya di query. Kita membuatnya di query. Kita ke QBelly, kita klik. Nah, sudah muncul. Untuk membuatnya kita ke create, lalu ke report. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu kita sekarang ubah desainnya saja. Kita ubah desainnya, kita atur ke desainnya, kita ke view, desain view, kita klik. Nah, kita atur-atur. Nah, untuk ID beli dan ininya kita hapus saja, tidak penting. Lalu kita atur untuk ininya, back colornya kita rubah warnanya menjadi biru. Kita rubah juga tulisannya, kita rubah dance-nya menjadi warna biru juga. Nah, sudah. Untuk di totalnya, kita formatnya kita rubah menjadi standar saja. Nah, sudah. Lalu kita lihat hasilnya di sini, kita ke view, kita klik. Nah, untuk hasilnya seperti ini desainnya. Nah, di sini kita akan memunculkan ID transaksinya. Pertama-tama kita ke
view. Kita desain view. Nah, untuk memunculkan ID transaksinya, kita ke add hex setting. Nah, di sini ada, kita tarik saja ke sini ID belinya. Nah, kita rapihkan terlebih dahulu. Nah, kita rapihkan. Kita rubah menjadi ID transaksi. Nah, sudah. Lalu kita akan memunculkan total semuanya, total keseluruhannya. Kita klik saja total di sini caranya. Lalu kita ke report design. Nah, di sini kita ke total, kita rubah menjadi, kita klik sum. Nah, kita atur terlebih dahulu sum totalnya. Nah, jika sudah, lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah sum totalnya, total keseluruhannya akan munculnya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan hapus dulu nih yang harga beli agar rapi. Kita ke views. Nah, kita rapihkan dulu, kita rapihkan terlebih dahulu. Kita hapus dulu ininya, kita lihat. Nah, ini jadi rapi nih. Design view, kita rapikan lagi agar terlihat rapi. Nah, ini sudah rapi. Kalau sudah seperti ini, kita save terlebih dahulu. Kita rubah menjadi report. Kita rubah menjadi report. Lalu kita oke. Nah, lalu sekarang kita membuat report yang jual, sama seperti tadi caranya. Report. Nah, lalu kita desainnya kita rubah lagi.
ini tadi seperti tadi caranya. Nah, sudah jadi seperti ini, sama seperti tadi. Untuk yang visualnya, penjualannya kita save dulu. Nah, jika sudah seperti ini, kita membuat query baru, yaitu query stock. Nah, caranya kita ke create, di create kita lalu klik query design. Nah, untuk query design di sini kita masukkan saja klik tab barang, tab beli, tab beli detail, jual, dan tab jual detail. Jika sudah, kita close saja. Lalu kita masukkan yang barcode ini, kita klik juga, tambah barang kita klik, satuan barang kita klik, beli kita klik, jual kita klik. Nah, untuk membuat stoknya kita ke sini, kita klik kanan, lalu kita klik build. Nah, di build ini kita masukkan rumus untuk stoknya. Untuk rumus stok kita menggunakan stok, S-nya gede, lalu titik 2, kita klik di sum. Untuk ini quantity beli harus disesuaikan dengan tabelnya. Nah, lalu titik koma, lalu kita masukkan tabelnya, harus sesuai tabelnya, karena jika tidak sesuai akan ada error. Nah, lalu kita masukkan detail, titik koma, kutip 2, bar, di sini ya barcode, lalu sama dengan kutip 1, kutip 2, lalu dan di sini kita masuk ke tabelnya, kita klik, kita ke tables, klik tab barang, lalu kita di sini klik barcode 2 kali. Nah, jika sudah, lalu kita klik dan kutip 2, kutip 1, kutip 2 diakhiri dengan tutup kurung. Jika sudah seperti ini, kita oke, lalu kita run. Apakah berhasil? Nah, tampilan query-nya akan seperti ini. Nah, di sini kan ada 2. Agar munculnya cuma 1, kita pergi ke view design, kita klik saja di sini total. Nah, kita pergi lagi, kita run. Nah, munculnya cuma 2 ini. Baik, selanjutnya sekarang kita ke view design lagi, design view, lalu kita klik kanan lagi, kita build.
Nah, di sini kita masukkan, kurangin, lalu di sini kita kopas saja rumusnya. Nah, lalu sudah dikopas, kita masukkan di sini. Nah, kita di sini akan mengurangi. Nah, di sini kita quantity jual. Di sini kita rubah menjadi jual juga, kita rubah hanya merubah jualnya saja. Itu sudah seperti ini, kita oke, kita run, berhasil. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita lihat reportnya. Untuk report stop, kita ke report. Nah, akan tampilannya seperti ini. Kita rubah saja tampilannya, kita ubah-ubah terlebih dahulu agar rapih kelihatannya. Nah, kita ubah hak belinya, kita rubah menjadi modal. Lalu di sini kita rubah menjadi harga jual. Ini kita rapihkan, lalu ininya kita rubah menjadi border colornya, kita ubah. Kita lihat saja sekarang tampilannya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jika sudah, kita save, lalu kita namai di sini menjadi report stop. Oke. Nah, sudah menjadi seperti ini. Nah, inilah. Pertama di sini saya akan membuat tabel menu. Nah, di sini pertama klik tell me what you want to do. Nah, di situ ada switchboard manager. Nah, kita klik saja yes. Nah, sudah tampilnya seperti itu. Kita klik edit. Nah, di situ main switchboardnya kita ubah menjadi menu utama. Nah, kita close. Nah, lalu kita klik new. Nah, kita tambahkan data master. Oke. Lalu new, kita tambahkan lagi. Kita tambahkan yaitu laporan. Kita tambahkan laporan. Oke. Lalu kita tambahkan lagi. Nah, sudah laporan, kita tambahkan transaksi. Nah, kita tambahkan saja transaksi. Oke. Nah, lalu jika sudah, kita close. Maaf, kita edit terlebih dahulu data masternya. Nah, kita edit data master, lalu di dalam data master itu kita tambahkan input data barang. Nah, kita ketikkan saja input data barang.
Nah, di komennya kita klik open form in add mode. Di formnya kita klik app barang. Nah, kita oke saja. Lalu kita close. Nah, di transaksi kita edit juga, kita tambahkan new. Di teksnya kita tambahkan transaksi pembelian. Kita tambahkan transaksi pembelian di teksnya. Di komennya kita open add mode, lalu kita masukkan app beli di formnya, kita oke. Nah, lalu kita tambahkan lagi yaitu transaksi penjualan. Kita tambahkan transaksi penjualan, lalu kita open in add mode, lalu kita app jual di formnya, oke. Kita tambahkan kembali, jangan lupa. Nah, di switchboardnya kita langsung ke menu utama. Kita klik menu utamanya. Nah, kita oke saja. Kita close. Nah, di laporan kita edit juga, kita new, tambahkan lagi. Kita tambahkan di teksnya, kita ubah teksnya yaitu menjadi laporan pembelian. Nah, di komennya kita klik open report. Nah, lalu kita klik report, kita oke. Nah, kita tambahkan lagi, kita klik, lalu kita tambahkan laporan penjualan. Untuk yang sekarang untuk laporan penjualan, nah komennya kita open report, lalu report penjualan, kita oke. Nah, kita klik lagi new-nya. Nah, di sini kita ketikkan laporan stok. Laporan stok. Nah, sudah. Terus komennya kita juga open report. Nah, terus paling bawah report stok. Kita oke. Nah, lalu sekarang kita jangan lupa tambahkan kembali. Untuk switchboardnya kita ke menu utama. Nah, kita oke. Nah, lalu kita close saja ke menu utama. Kita klik edit. Kita tambahkan di menu utama itu data master. Nah, terus switchboardnya itu data master. Nah, kita oke saja, klik. Nah, lalu kita tambahkan lagi sekarang transaksi. Nah, terus switchboardnya transaksi juga. Nah, lalu kita klik oke lagi, kita tambahkan lagi yaitu laporan. Switchboardnya yaitu laporan, lalu kita oke. Nah, sudah itu kita tambahkan ini di teksnya yang terakhir kita tambahkan keluar, exitnya. Nah, di komennya kita exit application. Nah, lalu kita oke saja. Jika sudah, kita close saja. Kita close. Nah, sudah. Sekarang
switchboardnya ada. Nah, ini tampilan menu utamanya. Kita klik data master, lalu kita ada input barang. Nah, kita klik, nah muncul form barangnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan barcode, nama barang, satuan, harga beli, harga jualnya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita tambahkan saja di sini 0003, terus nama barang. Kita tambahkan juga barang 3, satuannya pieces. Nah, harga belinya juga kita tambahkan. Kita tambahkan di sini 5.000. Harga jualnya juga kita tambahkan. Di sini kita masukkan. Nah, sudah itu lalu kita simpan. Nah, ada tersimpan. Nah, oke, kita keluar saja. Nah, di sini belum ada tombol kembali, saya lupa. Nah, kita buat tombol kembalinya. Kita ke tell me what you do, kita ke switchboard lagi. Kita ke switchboard. Nah, kita ke switchboardnya saja. Nah, di situ kita klik data master, kita klik data master, lalu kita edit, kita tambahkan di situ, kita tambahkan kembali. Nah, kita tambahkan kembali, lalu switchboardnya ke menu utama. Nah, terus switchboardnya kita ke mana, sudah kita oke. Lalu kita close lagi. Nah, kita close dulu switchboardnya, kita close. Nah, kita klik lagi, terus kita ke data master. Nah, kita keluar dulu. Nah, sudah ada tombol kembalinya untuk ke menu utama. Nah, di sini ada laporan juga, laporan pembelian. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, kita close saja. Sampingnya. Nah, pertama-tama kita klik file, lalu ke option. Nah, di option kita pilih current database. Nah, untuk yang display status barnya kita klik. Nah, dokumen window optionnya kita pilih yang overlapping windows. Nah, terus display formnya kita pilih yang switchboard. Nah, jika sudah, kita ke bawah. Nah, terus display navigation pane-nya kita klik. Jika sudah diklik, kita allow full menusnya juga kita klik. Nah, sudah. Terus di situ application title-nya kita namai saja penjualan. Nah, jika sudah kita oke saja. Nah, kita oke saja, kita harus meng-close dulu si filenya. Kita close. Nah, lalu kita ke file aksesnya lagi, kita klik penjualan. Nah, kita oke saja di sini. Nah, tampilannya akan seperti ini.
Nah, di situ ada input barang, kembali, transaksi, kita kembali lagi. Nah, transaksi ada tampilannya seperti itu. Kita kembali lagi, kita ke data master. Seperti itu tampilannya. Nah, kita ke laporan pembelian. Nah, seperti ini kurang lebih tampilannya. Nah, kita close lagi. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video tutorial dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.